Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah cerita dengan judul Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam diberi cobaan penyakit selama 18 tahun, sehingga seluruh kerabat baik yang dekat maupun yang jauh menghindar darinya, kecuali 2 orang laki-laki yang masih termasuk teman dekatnya. Setiap pagi dan sore kedua kawannya itu mengunjungi Nabi Ayub. Suatu hari salah seorang di antaranya berkata, "Demi Allah, tahukah kamu bahwasanya selama ini Ayub berbuat dosa yang tidak pernah dilakukan seorang pun?" Kawannya bertanya, "Dosa apa yang telah dilakukannya?" Dia menjawab, "Bukankah sudah 18 tahun ini dia tidak disayang Allah sehingga dia tidak berkenan menyembuhkan penyakitnya juga?" Pada sore hari keduanya berangkat menuju Nabi Ayub. Salah seorang di antaranya nampak tidak sabar untuk segera memberitahukan kepada Ayub. Lantas Ayub menjawab, "Saya tidak mengerti apa maksud yang diucapkannya. Selain bahwasanya Allah mengetahui bahwa sesuatu ketika akan melewati 2 orang laki-laki yang sedang berselisih. Kemudian keduanya menyebut nama Allah. Lalu aku pulang ke rumah dan membayar kafarat penebus dosa untuk kedua orang itu. Ketika aku khawatir mereka telah menyebut Allah dengan tidak benar." Suatu hari Nabi Ayub keluar untuk suatu keperluan. Setelah selesai, istrinya menggandeng tangan Nabi Ayub sehingga tiba di rumah. Namun pada suatu hari Nabi Ayub berjalan agak tertinggal. Ternyata ketika itu Nabi Ayub sedang memperoleh wahyu di tempat tersebut. "Urkuts birijlik hada muhtasalum baridu wasyarab." Yang artinya, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Surat As-Sod ayat 42. Kemudian istrinya menanyakan sebab keterlambatannya. Ia pun setia menunggu. Saat Ayub bertemu istrinya, Allah telah menghilangkan penyakitnya. Kini Ayub kelihatan lebih segar dari sebelumnya. Sehingga begitu istrinya menyaksikan Ayub dalam keadaan demikian itu, ia berkata, "Semoga Allah memberkahimu. Apakah engkau melihat seorang Nabiullah yang mendapat cobaan? Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih menyerupai dia daripada dirimu. Apabila dia dalam keadaan sehat." Nabi Ayub berkata, "Akulah nabi yang kau maksud itu." Nabi Ayub mempunyai 2 gudang. 1 gudang gandum kering dan 1 gudang gandum basah. Kemudian Allah mengutus 2 rombongan awan. Ketika salah satu awan menaungi gudang gandum kering, maka gudang itu langsung penuh dengan emas. Sementara saat awan menaungi gudang gandum yang lain, lantas gudang itu dipenuhi perak hingga berlimpah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah yang pertama, para nabi adalah orang yang paling berat memperoleh cobaan. Kedua, keutamaan Nabi Ayub alaihissalam dalam kesabarannya terhadap apa yang ditimpakan Allah kepadanya. Ketiga, besar kecilnya cobaan tergantung
dengan kuat dan tidaknya akidah seseorang. Keempat, buah kesabaran adalah bahagia di dunia dan di akhirat. Kelima, kelebihan Nabi Ayub alaihissalam dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan membayar kafarat untuk orang-orang yang sedang berselisih dan menyebut nama Allah, karena ia khawatir mereka menyebut Allah dengan cara yang tidak benar. Keenam, keutamaan istri Nabi Ayub alaihissalam yang senantiasa mendampinginya, sebab seorang istri yang soleh adalah yang senantiasa mendampingi suami dalam suka dan duka. Ketujuh, kekuasaan Allah dalam menghilangkan kesusahan dan menyembuhkan suatu penyakit. Kedelapan, barang siapa ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Dan barang siapa murka kepada Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Sembilan, hendaknya seorang mencontoh dan meneladani kehidupan para nabi. Kesepuluh, sesungguhnya kebahagiaan diperoleh setelah adanya penderitaan dan datangnya kemudahan setelah adanya kesulitan. Demikian pelajaran yang dapat kita peroleh. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.